Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak JS. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran kelas 7 SMP, materinya tentang pembelahan sel. Nah, kalian pernah kan mengalami hal-hal seperti berikut, dimulai dari baru lahir, anak-anak, hingga remaja. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, makhluk hidup di dunia ini, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, pasti mengalami pertumbuhan. Contohnya, tinggi badan bayi yang baru lahir itu sekitar 50 cm, dan anak yang berusia 6 tahun tinggi badannya sekitar 110 cm. Nah, kalau sudah berusia remaja, tingginya akan mencapai 150 ataupun 160 cm. Intinya, tinggi badan anak yang remaja pasti lebih tinggi daripada tinggi badan anak yang berusia 6 tahun. Hal itu semua dapat terjadi karena adanya pertumbuhan. Pertumbuhan dapat terjadi akibat aktivitas seluler di dalam tubuh yang terus mengalami pembelahan. Pembelahan atau sering disebut dengan reproduksi sel adalah kegiatan dalam memperbanyak sel sehingga makhluk hidup tersebut akan semakin besar, semakin berat, ataupun semakin tinggi. Lalu, kenapa sel harus mengalami pembelahan? Pembelahan sel memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, pembelahan sel berperan dalam regenerasi sel. Fungsi ini identik pada hewan yang uniseluler atau hewan bersel satu. Contohnya bisa amoeba atau protozoa yang memperbanyak dirinya dengan cara reproduksi sel atau pembelahan primer. Fungsi yang kedua, pembelahan sel berperan dalam pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan, sel-sel kita akan aktif membelah. Akibatnya, kita akan semakin tinggi ataupun semakin berat. Fungsi yang ketiga, pembelahan sel berperan dalam regenerasi sel. Nah, kalian pernah terluka kan? Pada luka kita, sel-sel akan rusak dan akhirnya mati. Pada luka juga akan mengundang banyak aktivitas, misalnya aktivitas bakteri yang bisa memicu terjadinya infeksi. Nah, secara otomatis sel pada luka akan terus membelah sehingga luka tersebut menjadi sembuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan mitosis. Pembelahan ini berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Pembelahan ini berlangsung di dalam sel tubuh atau sel somatis. Maksudnya gimana? Maksudnya apabila ada sel di dalam tubuh kita yang rusak, maka sel-sel tubuh yang rusak itu akan digantikan oleh sel-sel yang baru dengan cara pembelahan mitosis. Misalnya, kalau kita terluka akibat terjatuh, naik sepeda, atau berlari. Pembelahan mitosis menghasilkan sel anakan, menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat identik. Maksudnya gimana, Pak? Jadi kalau misalnya ada sel induk yang identik atau sama akan menghasilkan 2 sel anakan. Jadi kalau sel induknya itu sifatnya 2N, maka sel anakannya yang dihasilkan ada 2 sifatnya akan sama, 2N juga. Oke, jadi pembelahan mitosis itu berlangsung pada sel tubuh atau sel somatis. Kemudian pembelahan mitosis juga berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Yang ketiga, pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan identik atau sama. Dan yang terakhir hanya mengalami sekali pembelahan atau 1 kali pembelahan. Tahapan yang pertama dalam pembelahan mitosis adalah interfase. Inter artinya antara, fase artinya tahapan. Jadi interfase berarti tahapan antara.
fase interfase juga sering disebut dengan fase persiapan. Jadi fase persiapan segala kebutuhan sel untuk membelah. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah penggandaan materi genetik berupa DNA. Ingat ya, yang dipersiapkan yang pertama adalah penggandaan materi genetik berupa DNA. Yang kedua, duplikasi organel. Maksudnya Pak, organel itu jadi kalau sel yang mau membelah, dia misalnya sel itu akan membutuhkan, sebelum membelah sel itu memiliki satu mitokondria. Jadi kalau sel tersebut akan membelah, maka dibutuhkan 2 mitokondria. Jadi sebelum ke pembelahan, sel tersebut harus mempersiapkan atau menduplikasikan mitokondrianya atau organel selnya. Interfase merupakan fase yang paling lama. Kenapa yang paling lama? Saya analogikan ya. Jadi kalau kita mau makan, sebelum makan kita harus mempersiapkan bahan makanannya dulu. Kita harus mempersiapkan ikannya, mempersiapkan sayurnya, dan mempersiapkan nasinya. Kemudian kalau bahan-bahan makanannya sudah siap, kita akan masak lagi. Oke, kalau sudah dimasak baru kita akan makan. Coba saya tanya, mana yang paling lama kita ketika makan atau mempersiapkan makanannya? Yang paling lama adalah mempersiapkan makanannya kan? Nah, seperti itulah interfase. Maka interfase dikatakan fase yang paling lama. Oke, jadi di interfase kita akan mempelajari karakteristiknya. Karakteristiknya yang pertama adalah membran inti masih terlihat. Jadi membran inti itu adalah yang ini, yang bulatan ini dia membran intinya. Membran intinya masih terlihat. Kemudian yang kedua, nukleus dan nukleolus masih terlihat. Nukleus dan nukleolus masih terlihat. Nukleus itu adalah semua bagian yang bulat ini, termasuklah bagian-bagian yang ada di dalamnya. Itulah nukleus. Nukleolus adalah inti dari nukleus. Inilah dia nukleolus. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga, materi genetik dalam bentuk kromatin. Maksudnya gimana? Kromatin itu adalah benang-benang kromosom. Nah, kromosom itu apa lagi? Jadi kromosom itu terdiri dari 2 suku kata. Krom artinya warna, som artinya badan. Jadi kromosom itu badan yang mampu menyerap warna dan berisi informasi genetik berupa DNA. Ingat ya, kromosom itu badan yang mampu menyerap warna dan berisi informasi genetik berupa DNA. Kemudian karakteristik yang keempat adalah terbentuknya sentrosom. Jadi sentrosom itu adalah yang ini, yang 2 bulatan ini. Jadi 2 bulatan ini disebutlah itu sentrosom. Tapi kalau kita mau bedakan satu-satu, kita mau sebutkan satu sel ini disebut sentriol. Tetapi kalau untuk 2 ini disebutlah dia sentrosom. Nah, setelah tadi sudah melakukan tahapan interfase, maka tahapan selanjutnya adalah profase, metafase, anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Kita akan bahas satu persatu mulai dari profase. Profase itu terdiri dari kata pro artinya sebelum, fase artinya tahapan. Maka profase adalah tahapan yang terjadi sebelum tahapan-tahapan lainnya. Hal ini karena profase merupakan fase yang paling awal dari proses pembelahan sel. Jadi kita mau lihat seperti apa karakteristik pada saat di profase. Seperti ini dia. Mulai dari interfase tadi, kemudian ke tahapan profase. Karakteristiknya yang pertama adalah membran intinya mulai menghilang. Jadi membran inti yang ini lama-kelamaan di profase akan mulai menghilang. Ini dia.
Kemudian yang kedua karakteristiknya, kromatin mulai memendek dan menebal membentuk kromosom. Jadi kromatin di sini nanti di dalamnya kromatinnya mulai memendek dan menebal membentuk kromosom. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga, muncul benang-benang spindle. Benang-benang spindle itu yang mana, Pak? Benang-benang yang spindle itu yang ini dia, yang dekat sentriol yang dua ini. Jadi sudah muncul benang-benang spindle-nya. Karakteristik yang keempat, sentriol mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Inilah dia sentriol, yang ini satu, kemudian yang ini satu. Kita bedakan pada saat interfase mereka masih berdekatan. Tapi pada saat profase, sentriolnya sudah mulai bergerak ke kutub yang berlawanan.